Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, pelajaran matematika saya akan membahas bab 8 tentang pengolahan data. Oke, lanjut. Thread. Tentang penyajian data. Untuk kali ini saya akan membedakan dua tentang penyajian data. Yang pertama, data dalam bentuk tabel serta membacanya, dan data dalam bentuk tabel dulu. Data dalam bentuk tabel yaitu adalah data diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, kuesioner, atau melalui sumber yang telah ada. Sedangkan yang kedua, data dalam bentuk diagram batang. Apa itu? Diagram batang merupakan bentuk diagram yang penyajian data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang tertutup dengan muka saya, nggak apa-apa, dengan lebar yang sama. Lanjut. Mari kita mulai. Latihan soal membuat tabel dan membaca tabel. Lanjut. Latihan soal penyajian dalam bentuk tabel. Berikut adalah data tinggi badan. Satuannya cm dari 15 siswa. 133,135 sampai dengan 138. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan cara membuat tabel. Tinggi badan dan banyak siswa. Di tabel ini berikut ada data tinggi badan. Maka tabel ini berisi tinggi badan dan banyaknya siswa. Berapa banyak siswa nanti? Banyak siswa totalnya adalah 15 siswa. Yang pertama, dalam pengisian tabel kita harus menentukan dulu data yang paling kecil. Jangan cuma ngasal kita tulis, nggak boleh. Harus diurutkan dari yang kecil sampai ke yang terbesar. Dari yang kecil, mari kita lihat ini dari angka depan. Angka depan semuanya adalah angka 1. Oke, angka tengahnya kita lihat 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3. Ada angka tengahnya yang bernilai 2, cuma 1 ini. Jadi nilai terkecilnya adalah ini. Kita tulis 128 tinggi badan. Banyaknya ada berapa? 128. Cuma ada 1. Di sini tulis 1. Selanjutnya setelah 128, 129. Apakah ada? Cek. Oh, enggak ada, Bu Ina. Ya. Oh, 130. Kita cek. Enggak ada lagi. 131. Kita cek. Enggak ada lagi. 132. Enggak ada lagi. 133. Oh, ada. Tulis tinggi badan 133. Banyaknya siswa. Kita cek. Ada 1. Ada 2. Cuma ada 2, tulis 2. Seret. Lanjut, 134. Apakah ada? Oh, ada. Tulis ini tinggi badan 134. Ada 1. Cuma ada 1. Tulis. Banyak siswa ada 1. Lanjut lagi. 135. Ada 135. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 3. Lanjut 136. 136. Seret ada 1, ada 2, seret ada 3. Oh, ada 3. Lanjut 137. 137. Seret ada ini 1, 2, ada 2. Lanjut 138 ada 138. Ada 1, 1, tulis 1. Lanjut 139. Enggak ada. 140. 140 ada 1. Pet. 141.
ada 1. Nah, ini ya, tiap kalian mengisi ini, menghitung banyak ini, selalu kalian coret supaya tahu yang sudah dihitung mana dan yang belum mana, agar tidak keteriwal, delik, oke? Setelah itu mari kita cek, jumlahnya semuanya ada 15 siswa. Apakah udah 15 siswa? 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10, tambah 2, 12, tambah 1, 13, tambah 1, 14, tambah 1, 15. Oke, cek. Setelah kita cek, ternyata jumlah banyaknya siswa ada 15. Berarti sudah betul. Inilah jawabannya. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Latihan soal, penyajian dalam bentuk tabel. Soalnya, berikut adalah data buah kesukaan beberapa siswa kelas 4. Ada jeruk, mangga, apel, pisang, dan selanjutnya. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Mari kita buat tabel. Sebelum kita buat tabel, data apa ini? Oh, ini nama-nama buah. Oke, berarti tabelnya dalam bentuk nama-nama buah. Nama buah dan banyaknya buah. Oke, yang pertama, kalau ini bentuknya buah seperti ini, kalau bukan angka, kita bebas untuk menentukan ini. Tapi kalau angka, dahulukan dulu yang paling kecil. Oke, lanjut. Buah apa yang pertama ini? Jeruk. Nah, jeruk ini. Jeruk. Nah, banyaknya ada berapa? Kita hitung. Nih, jeruk saya coret ya. Kalau udah di sini dicoret. 1 jeruk. 2, 3, lanjut. 4, lanjut. 5, lanjut. 6. Oh, buahnya jeruk ada 6. Yang kedua, buah apa ini? Buah mangga. Tulis mangga, monggo. Nah, kita hitung. 1, mana lagi? Mangga. 2, 3, 4, mangga. 5, mangga. 6, mangga. 7. Wah, mangganya ada 7. Kita lanjut. Apel. Buah apel. Malam minggu. Buah apel. Kita hitung. 1, 2, 3. Mana lagi? 4. Mana lagi? 5. Oh, ada 5. Buah apa lagi nih? Buah pisang. Slide. Kita hitung buah pisang. Ada 1. Buah pisang. Ada 2. Buah pisang. Ada 3. Buah pisang. 3 ada 4. Oh, pisangnya ada 4. Lanjut. Ini sudah habis. Ini jambu yang belum. Jambu. Kita hitung ada berapa jambu? 1. Select. Kita hitung jambunya ada 2. Udah merah semua kayaknya. Jambunya ada 2. Sebelum kita akhiri, mari kita cek apakah semua di data ini ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ada 25. Kita cek. Harusnya ini jumlahnya harus 25. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kita cek 6 tambah 7, 13. Tambah 5, 18. 18 ditambah 2, 20 tambah 4, 24. Oh, ada yang salah kan? Ulang lagi. 6 tambah 7, 13. Tambah 5, 6 tambah 3 tambah 5, 18 tambah 2, 20 tambah 4, 24. Oh, berarti ada yang salah. Kita cek lagi jeruk. Ada berapa jeruk? 1, 2, 3. Jeruk 3, 4. Jeruk 5. Jeruk 6. Oh, jeruknya ada 6. Udah oke. Ada mangga. 1. Mangga ya. Mangga. 2, 3, 4. Mangga. 5, 6, 7. Oke.
Apel. 1, 2. Apel. 3. Apel. 4. Apel. 5. Udah 5, udah oke. Pisang sekarang. Apel, pisang. Ini udah habis ya. Pisang ada 1. Pisang 2. Oh, ini belum kecoret. Jambu yang kurang ternyata. Jambu, coret. Jambu tambah 1. Ini jadi bukan 2 tapi 3. Oke. Saya hapus. Adalah 3. Oke. Lanjut soal berikutnya. Latihan soal membaca tabel. Oke. Nah, kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Jawablah pertanyaan berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 pada tabel berikut. Pegawai negeri ada 3. Pegawai swasta ada 4, pedagang ada 12, petani ada 10, wira swasta ada 6. Soal pertama, berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Nah, pegawai negeri. Ada berapa ini? 3. 3 siswa. Mantap. Nah, 2. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Nah, yang paling banyak. Lihat ini banyak siswa yang paling banyak. Berapa ini? Angka berapa? 12. Pekerjaannya apa? Apa ini? Pedagang. Nah, jawabannya adalah pedagang. Yang ketiga, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Selain wira swasta. Wira swasta itu ini. Selain berarti selain ini. Maka ini semuanya ditambah. Berapa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 12 adalah 19. 19 ditambah 10, 29. Siswa. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai ini petani ya, sebagai sebagai petani dan pedagang. Nah, selisih petani dan pedagang. Selisih, apa arti selisih? Selisih dalam bahasa matematika artinya adalah kurang, oke? Nah, selisih antara pedagang dan petani. Yang besar kurang yang kecil. 12 kurangi 10 adalah 2. 2 siswa. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Nah, jumlah seluruh berarti jumlah semuanya. Ini di total semuanya. Oke, semuanya tambah. 3 tambah 4, 7. Tambah 12, 19. Tambah 10, 29. Ditambah 6, 35 siswa. Nah, itu materi tentang membaca tabel. Materi selanjutnya, masuk latihan soal diagram batang dan membaca pada diagram batang. Oke, lanjut. Chat. Soal pertama. Berikut adalah data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Nih datanya. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kenapa ini ada 2 pertanyaan? Diagram bentuk tabel dan diagram batang. Kalau soalnya berupa data tunggal seperti ini, maka harus melalui bentuk tabel sebelum membuat diagram batang. Kalau langsung ke diagram batang, nanti rawan pada kesalahan. Maka harus melalui bentuk tabel. Di dalam soal ini sudah disajikan 2 soal bentuk tabel dan diagram batang. Mari kita buat bentuk tabelnya dulu. Bentuk tabel. Tabelnya berupa apa nih? Nilai dan banyaknya siswa. Karena data ini adalah data nilai, maka di sini nilai. Di sini banyaknya siswa karena ini adalah nilai dari banyaknya siswa. Kita lihat dulu nilai terkecil. Angka berapa dari data ini? Kita lihat. Oke, ternyata nilai terkecilnya adalah 5. 5 karena
di bawah 5 sudah tidak ada nilai lagi. Nilai terkecilnya adalah 5. Kita masukkan 5. Banyaknya siswa ada berapa? Mari kita coret. Ada 1. Lanjut. Ada 2. Banyak siswa ada 2. Lanjut 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6-nya ada 5. Hati-hati ya, biar tidak terjadi kesalahan. 7. Ada berapa 7-nya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ada 7. Banyaknya siswa. Lanjut 8. 8. 1. Seret 2. Seret 3. Seret 4. 5. 6. 7. 8. 8-nya juga ada 8. 9 sekarang. Kita hitung. Ada 1. 2. 3. Ada 3. Ada 4. Oh, 9-nya ada 4. 9, 10. 10-nya ada berapa ini? Kita cek. 1. 2. 3. Udah, 10-nya ada 3. Kita lihat. Kok ada angka 5 belum dicoret? Berarti ada kesalahan. 5-nya nambah 1, berarti bukan 2. 5-nya ada 3. Kita cek. Semuanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3. Berarti 10 kali 3, total semuanya ini ada 30. Jadi nanti banyaknya siswa harusnya 30. Kita cek. 3 tambah 5, 8. Tambah 7, 15. Ditambah 8, 23. Ditambah 4, 27. Ditambah 3, 30. Oke. Untuk bentuk tabelnya, ini bentuk tabel. Oke. Ini wes udah oke. Bagaimana untuk diagram batangnya? Mari kita buat diagram batangnya. Oke, slide, tarik garis. Horizontal diagonal. Mari kita lihat dari bentuk tabel ini. Nilai terkecil ada 5, nilai terbesar ada 10. Ada berapa banyak kolom ini? Ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini, misalkan di sini itu nilainya saya kasih titik. Nilainya itu nilai 5. Untuk nilai ini kasih judul aja. Yang bawah ini namanya nilai. Ini nggak kelihatan sini aja. Nilai. Oke. Nilai. Kalau yang sini, seperti ini, terus aja banyak siswa. Ini untuk nilai dulu. Nilai 5. Nilainya berapa aja? 5. Di sini ada 6. Di sini ada 7. Di sini ada 8. 9 dan yang sini 10. Di sini jaraknya berapa ini? Ini dari 2, kita kelipatan 2 aja biar mudah. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10. Kita lihat nilai 5 berapa? Ada 3. 3 berarti tengah-tengah sini. Seset. Ini kan 3. Berarti kita buat diagram batangnya. Seset. Nilai 6. Nilai 6 ada 5 banyaknya siswa. Jadi ini kan 6. Ada set, kita buat diagram batangnya. Set. Nilai 7. Oh, ada 7. 7 mana? Tengah-tengah ini. Tengah-tengah antara 6 dan 8 adalah nilai 7. Oke.
seret, seret, seret. Saya seret. Nilai 7. Nilai 8. Ada berapa ini? 8. Mana 8? Ini dia 8. Tarik garis yang lurus ya. Alangkah baiknya menggunakan buku berpeta. Buku streaming. Seret, seret. Ini yang 8. Terus angka 9 ada berapa? Ada 4. Oh, 4 itu ini. Kita tarik garis. Tarik garis. Seret, seret, seret. Ya, angka 9. Terus 10 ada 3. 3 mana ini? Ini 2, 3 ini sama dengan 5 ini tadi. Ini 3. Ini 3, 3, 3, 3. Seret. Oke. Nah, ini dia namanya diagram batang. Lihat bedanya. Kalau tabel bentuknya seperti ini. Diagram batang bentuknya seperti ini. Kenapa dinamakan diagram batang? Karena berupa batang. Kalau berupa garis ya, diagram garis. Kalau berupa lingkaran ya, diagram lingkaran. Dalam menentukan angka-angka ini, lihat. Ini saya buat 2, 4, 6, 8, 10 kan. Tidak 1 sampai 10 tidak saya tuliskan. Untuk apa ini? Nah, biar ini muat. Lokasinya sempit biar muat. Nah, 3 di mana? Ya, di antara 2 dan 4 itu kan angka 3. Angka 1 di mana? Ya, di bawahnya 2. Ini kan 0. Ya, di tengah-tengah sini berarti 1. Seperti itu. Oke? Lanjut. Soal berikutnya. Tes. Berikut adalah data hasil panen buah-buahan di desa makmur. Nah, ini sudah enak. Ini sudah dalam bentuk tabel. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita langsung membuat diagram batang. Seret, seret, seret. Nah, ini dia. Ini apa ini? Jenis buah. Jadi di sini ditulis jenis buah. Ini ketutup subscribe nanti ini. Gak apa-apa. Ini tulis jenis buah. Kalau di sini hasil panen. Di sini hasil panen. Panen. Nah, dalam bentuk apa ini? Kuintal. Kuintal. Oke. Nah, buahnya apa aja ini? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buah apa ini? Jeruk. Tulis di sini. Jeruk, jeruk. Di sini tulis jambu. Di sini tulis mangga, mangga. Ini kasih kurung. Ini tulis apa? Rambutan, rambutan. Saya singkat aja. Ini kelengkeng, kelengkeng. Angkanya berapa ini? Oh, angkanya sampai angka 15 ya. Oke, baik di sini. Di sini 2, 4, 6, enggak kenapa aja? 8, 10, 12, 14, 16. Nah, jeruk ada 10. Jeruknya ada 10. Jeruk ada 10. Jeruk ada 10. Mana 10? Ini angka 10. Tarik garis diagram batang. Seret. Nah, saya set. Terus apa? Jambu. Jambu ada 12. Mana 12? Ini dia 12. Tarik garis. Set. Jambu ada 12. Lanjut. Mangga ada berapa? 8. Mangga ada 8. Mana 8? Ini dia 8. Tarik garis. Set, set. Set. Terus selanjutnya rambutan. Ada berapa? 15. Ini 14, ini 16. 15 ada di tengah-tengahnya. Set. Nah, harus lurus ya. Maka gunakan buku streaming. Rambutan. Set. Terus kelengkeng. Ada berapa? Ada 8. Ini dia 8. Nah, ini dia 8. Ini dia 8. Nah, set. Inilah namanya
Diagram batang. Oke, paham? Lanjut. Set. Apa ini? Yang terakhir adalah latihan soal. Nah, di dalam latihan soal, nanti kerjakan latihan soal di bawah ini. Isi biodata lengkap kalian, terus siapkan kertas coretan dulu ya. Ini coretan, bukan ciretan. Salah nulis. Coretan. Lanjut, kerjakan soalnya. Lihat nilai kalian. Kalau belum mendapat nilai sesuai dengan kalian, Anda boleh mengulang lagi. Karena kita masih tahapan belajar. Carilah nilai semaksimal mungkin. Selamat mengerjakan soal di bawah ini. Password, ini passwordnya. Oke, sukses 2020. Sip. Terusnya kecil semua ya, tanpa spasi. Lanjut. Nah, ini sedikit info. Kita berbagi info. Info bagi pengguna Telkomsel. Nah, banyak sekali wali murid yang kesulitan karena mahalnya harga data. Nah, di sini saya akan membagikan info untuk data. Ada paket internet ekonomis dari Telkomsel. Perhatikan caranya. Nah, iklan ya ini. Tekan bintang 363 bintang 333 pagar. Apa isinya? Nah, di sana bukan di sini, di sana ada pilihan. Yang pertama, 1 GB per 3 hari hanya 1.000. Lanjut, 5 GB per 7 hari hanya 5.000. Dan 10 GB 20 hari hanya 10.000. Ini sangat ekonomis sekali. Oke, itulah silakan dicoba. Semoga kalian semua berhasil. Semoga dengan belajar online ini tidak menjadi kendala dan masalah kalian. Karena di sini saya sudah menjanjikan paket ekonomis. Terima kasih Telkomsel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya. Salam dari channel Mbah Rewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.